sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sangat Kesembiring, NIM 253091547, guru agama Katolik dan budi pekerti di UPT SD Negeri 030376 Bakaljulo, Kabupaten Deiri, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PBG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan B3 tahun 2025 LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 5 fase C di UPT SD Negeri 030376 Bakaljulo dengan materi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah menggunakan model PBJL dan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke nak, silahkan duduk kembali ke tempatnya seperti biasanya. Dengan gembira bersama-sama, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia yang telah Kau berikan. Terima kasih telah mengumpulkan kami sekolah pada hari ini. Teranglah hati budi dan pikiran kami supaya bisa belajar dengan baik dari pagi hingga siang. Hari nanti berkatilah Bapak dan Ibu guru kami agar diberi kesehatan dan mampu mendidik kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aurel Kansa Kalisa Situmorang, Hadir Pak. Desi Wardani Sianturi, Hadir Pak. Gonggong Haposan Simbolo, Hadir Pak. Christine Lilis Wantri Hutasoy, Hadir Pak. Krisnayana Sitinja, Hadir Pak. Rosi Teresia Sinaga, Hadir Pak. Rafika Putri Manalu, Hadir Pak. Satrina Situmorang, Hadir Pak. Tiara Fania Bintang, Hadir Pak. Yoselin Lasro Hutasoy. Hadir Pak. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita diberikan kesehatan, makanya kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Kalau Bapak bilang Maria, sekali lagi, kalau Bapak bilang Maria, Elizabeth, Allah, Amin. ulang dulu. Biar lebih semangat. Maria, Elizabeth, Maria, Maria, Elizabeth, Allah, Maria, Elizabeth. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tapi sebelum kita memulai materi pelajaran kita yang baru ini, Bapak akan bertanya dulu sama anak-anak yang terkasih. Siapakah masih mengingat pelajaran kita pada minggu lalu? Saya Pak. Oke. Esther pemberani. Oke, sekarang kita lanjutlah ke materi kita yang baru. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai atau tujuan pembelajaran kita, siswa semakin mengenal secara lebih mendalam tentang Maria dan Elizabeth. Siswa dapat menjelaskan karya keselamatan Allah dalam kisah Maria dan Elizabeth, Lukas
sampai 38. Siswa dapat menuliskan niat-niat konkret dalam meneladani Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana dan karya Allah dalam hidup sehari-hari. Ayo sama-sama dulu kita, ayo. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang mau disampaikan. Siswa semakin mengenal Sejarah yang mendalam tentang Maria dan Elizabeth. Siswa dapat Menjelaskan karya keselamatan Allah dalam kisah Maria dan Elizabeth. Lukas 1 ayat 15. sampai 38. Siswa dapat menuliskan niat-niat konkret dalam meneladani Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana dan karya Allah dalam hidup sehari-hari. Oke, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang bertema Maria menanggapi rencana Allah. Oke, terima kasih ya. Kapan saja kita bisa merasakan gembira? Ada yang menikmati buah kesukaan, ada yang merasakan ulang tahun, baru mendapatkan kado. Dari antara gambar ini, adakah kalian pernah merasakan seperti ini, merasakan gembira? Adakah anakku? Adakah? Nomor berapa? Hah? Nomor berapa? Oh iya ya. Karena kita gembira, kita pernah menikmati buah apa itu? Buah apa anakku? Yang gambar kedua? Yang ketiga? Mendapatkan kado. Itulah ya anakku, kita sudah pernah merasakan gembira dengan seperti gambar yang di depan ini kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, ayo. Kelompok medis dulu berapa? Ayo, mana? Oke, baca. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan. Yang kok suaranya anakku. Tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diuji sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ungkupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ungkupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran Tuhan berdiri sebagai pembakaran ungkupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ringkas kisah dari Zakaria dan Elizabeth. Inilah ringkasan kisah dari Zakaria dan Elizabeth. Tuhan memilih Zakaria dan Elizabeth untuk menunjukkan keagungannya. Zakaria dan Elizabeth memperoleh keturunan di usia tuanya. Zakaria menerima kabar ini dengan ragu. Ia bisu dan
tidak bisa berkata. Ayo dulu sama-sama dulu kita membaca hasil ringkasannya. Tuhan memilih Zakaria dan Elisabet untuk menunjukkan keagungannya. Ini lagi. Ini ringkasan kisah kabar gembira untuk. Ayo anakku sama-sama dulu kita membaca. Maria. Sama-sama. Maria adalah seorang gadis yang berkenalan dengan Yesus. Maria menerima kabar bahwa ia akan dibaptis dari Roh Kudus. Maria juga menerima kabar bahwa saudaranya Elisabet mengandung dan akan melahirkan seorang anak di usianya yang tua. Maria menerima itu dengan lapang dada dan menyadari bahwa itu semua atas kehendak Allah. Itulah ya, Maria bisa mengandung padahal dia tidak mempunyai suami. Ya, Maria gadis suci, bunda gereja. Kalau kita orang Katolik, ya kan? Gadis perawan, ya kan? Itu kan aku. Dia gadis suci, tidak ternoda apapun. Ya, dia dipilih Allah. Ya, dipilih dia untuk melahirkan putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, ya, itu ya. Maria gadis suci dan tidak ternoda. Dan suaminya, siapa nama suaminya? Yusuf. Ya, dia gadis suci, tidak ternoda. Iya kan aku? Makanya ada lagunya Ave Maria kan? Karena Maria adalah gadis suci, tidak ternoda. Ya. Waktu dia berjumpa dengan si Elisabet, apakah mereka gembira? Waktu berjumpa Maria dan Elisabet, apakah mereka gembira? Gembira, Pak. Apakah mereka gembira? Gembira, Pak. Karena mereka bisa mengandung, iya kan? Padahal si Elisabet sudah tua, tapi dia bisa mengandung, iya kan? Maria juga mengandung dari Roh Kudus, iya kan? Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya anakku? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sikap yang harus kita miliki. Ayo sama-sama kita membaca. Sebagai modal, 1, 2, 3 ya. Sebagai modal untuk kehidupan kita dalam meraih kebahagiaan dan memampukan kita untuk sanggup menapaki lika-liku jalan atau sanggup menanggung salib. Kedatangan Maria adalah orang di negeri manusia yang berlaku sepanjang masa dalam menemani Allah. Yang ketiga, Maria dan Elisabet adalah dua pribadi yang sama seperti kita yang mendapatkan kebahagiaan. Sikap iman Maria dan Elisabet tampak dalam ketaatan, kesetiaan dan kerendahan hatinya. Mereka yang menanggung kehidupan sebagai konsekuensi untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Jawaban Maria atas kabar malaikat Gabriel menanggung resiko yang berat. Inilah sikap yang harus kita miliki. Iya kan? Inilah sikap yang harus kita miliki dari kisah ringkasan Maria dan Elisabet. Ya anakku? Oke. Kesedihan dan kehidupannya, ayo sama-sama. Kesedihan dan kehidupannya dia simpan di dalam hatinya. Karena ia yakin rencana Allah akan terlaksana di dalam dirinya.
dalam perjanjian baru ini kiranya mengunggah hati kita semua yang kerap terpengaruh oleh arus budaya dan zaman yang kerap, membelokkan iman kita ke arah yang tidak sejalan dengan rencana Allah. Inilah sikap yang harus kita miliki tadi kan? Ini kan sambungannya kan? Ini sambungannya kan aku? Oke. Oke, nah sebelum kita masuk ke LKPD kita atau mengerjakan diskusi kelompok, kita akan membuat ice breaking dulu ya untuk menyemangati kita. Oke, anak-anak yang terkasih, ayo kita semua berdiri. Tepuk semangat. Oke. Nah, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok ya anakku. Ya. Kelompok Yohanes, Ketua Tiara Tania Bintang, Gonggong Habosan Simbolo, Satrina Situmora, Rafika Putri Manalu, Desi Wardani Sianturi. Kelompok Matius, Ketua Christine Lilis Wantri Hutasoi, Yoselin Nasro Hutasoi, Aurel Kansa Kalisa Situmora, Krisnayana Sitinjak, Rosi Teresa Sinaja. Udah pas 55? Sudah, Pak. Sudah pas? Sudah, Pak. Oke. Anak-anak, sekarang kita sudah membagi LKPD dan ini ada di sini soalnya Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nomor 1, nomor 2 itu dikerjakan oleh kelompok Yohanes, ya. Paham? Paham, Pak. Nah, kelompok Matius, dengarkan Bapak. Kelompok Matius yang dikerjakan nomor 3 dan nomor 4. Nanti sama-sama nanti kalau sudah siap, siapa nanti sudah siap bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, ya. Mengerti anakku? Mengerti, Pak. Oke. Kerja nggak? Tulis. Ayo tulis. Bisa maju ke depan? Sudah. Kelompok Matius sudah bisa? Sudah, Pak. Dah. Mana suara kelompok Matius? Mana suaranya? Sudah, Pak. Sudah siap kelompok Matius? Sudah, Pak. Kelompok Yohanes? Sudah. Oke. Nah, sekarang yang maju ke depan kelompok Yohanes dulu ya. Kelompok Yohanes dulu. Kelompok Yohanes dulu yang maju. Ayo. Dari kelompok Yohanes, kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Jelaskan makna taat. Taat berarti patuh mau mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan maupun aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 2. Mengapa taat itu penting? Karena dengan taat kita menunjukkan kasih dan hormat kepada Tuhan serta kepada orang tua, guru dan sesama. Ketaatan membantu kita hidup rukun, teratur dan selamat. Oke, kita berikan tepuk yang meriah sama kelompok Yohanes. Adakah tanggapan kelompok Matius kepada kelompok Yohanes? Jawabannya benar, Pak. Jawabannya baik dan benar, iya kan? Oke, silakan duduk kelompok Yohanes. Nah, sekarang maju kelompok Matius. Kami dari kelompok Matius ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
Tiga, apa yang terjadi jika kita taat? Jika kita taat, kita akan mendapatkan berkat hidup damai, sukacita, dan disenangi banyak orang. 4. Di mana ketaatan ini harus diterapkan atau dipraktikkan? Ketaatan harus diterapkan di rumah, di sekolah, gereja, dan di lingkungan masyarakat sehari-hari. Oke. Adakah tanggapan kelompok Yohanes? Sudah bagus. Sudah bagus. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk, aku. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan, ya. Kita akan masuk kesimpulan. Ayo kita ngaku sama-sama dengan membaca. Kesimpulan, ayo sama-sama. Kesimpulan, baik Maria Maupun Elizabeth mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan memakai mereka untuk rencananya yang agung. Bukan Elizabeth yang penting, juga bukan Maria. Maria hanyalah perempuan biasa yang Tuhan izinkan boleh melahirkan sang Mesias. Dia bukanlah orang yang tidak bercacat. Ya, inilah yang hasil kesimpulan materi pelajaran kita pada pagi hari ini, ya nakku. Nah, sebelum materi pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dulu, ya. Bernyanyi sambil berdoa, ya. Bernyanyi, ya. Semua bernyanyi. Ave Maria.
Nah, karena materi pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan untuk minggu depan kita akan masuk dengan materi yang baru yang bertema Yesus taat pada Allah, ya. Yesus taat pada Allah. Semua dulu. Yesus taat pada Allah. Nah, yang menjadi PR-nya di rumah atau tugasnya di rumah, mengerjakan dulu membuat puisi tentang Maria, ya. Tentang Maria, karena sekarang bulan Oktober, bulan Rosario, berarti bulan Maria. Nah, sudah paham? Nah, karena materi kita sudah selesai pada pagi hari ini, maka kita akan tutup dengan doa. Ayo nak, Krisnaya nak, pimpin doa kita nak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Bunda Maria yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati proses belajar mengajar hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini berguna untuk kami dan orang di sekitar kami. Lindungilah kami pada perjalanan pulang ke rumah. Semoga kami dapat sampai ke tujuan dengan selamat, tanpa kekurangan apapun. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan kepadamu Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke nak, hari ini sudah selesai materi kita. Terima kasih ya nak semuanya ya. Ya, tetaplah semangat ya. Dan kalau mau pulang, jaga kesehatan sampai ke rumah ya. Ya, ke rumah masing-masing. Kalau mau pulang ya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak semuanya.